Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa fulkil lati tajri fil bahar thumma ba'atha rasulahu bashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI dan pemirsa Salat TV dimanapun berada. Ulang kaji kita pada subuh yang mulia ini, 3 kelompok hamba Allah yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi, 3 kelompok hamba Allah yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la tartafa'u salatihim fawqa ru'usihim la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim sibran." Ada 3 kelompok hamba Allah, salatnya tidak akan diangkat oleh malaikat kepada Allah walaupun tingginya sejengkal dari atas kepalanya. Tidak akan malaikat bertunjukkan kepada Allah. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami makmum. Seorang laki-laki yang menjadi pemimpin masyarakat. Wa hum lahu karihun. Tapi imam ini dibenci oleh makmumnya, dibenci oleh jamaahnya. Alasan bencinya bukan karena nafsu. Tidak boleh orang membenci, tidak boleh jamaah, tidak boleh kaum membenci imamnya karena nafsunya sendiri. Tidak gerkona pun nafsu geliat diri, gedumaya. Tapi alasan bencinya harus secara syar'i, kata Nabi. Apa alasan bencinya? Yang pertama, karena memang pemimpin itu jahil. Jahil ini lawan daripada ilmu. Dia tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang kepemimpinan, ilmu-ilmu tentang keimaman. Seharusnya seorang imam yang mengimami sholat jamaahnya, seharusnya seorang imam yang mengimami masyarakatnya, dia paham tentang ilmunya, sehingga jamaah tahu, sehingga masyarakat tahu bahwa dia memang bukan di situ ilmunya. Yang kedua, fasik. Pemimpin ini fasik, imam ini fasik. Harus seperti ini alasannya. Apa itu fasik? Keluar dari taat kepada Allah. Kalau 5 kali sehari sholat, kadang-kadang dia meninggalkan 1 waktu, dia meninggalkan 2 waktu, fasik. Jamaah tahu, masyarakat tahu itu yang dikerjakannya. Gara-gara itu benci kepada dia, boleh. Dan kalau sebab itu orang benci, meninggal dalam keadaan seperti itu, la yuqbalullahu amaluh. Allah tidak akan terima amalannya, atau malaikat tidak akan bawa kepada dia sholatnya. Yang ketiga, alasan bencinya ini juga harus secara syar'i. Ya ini karena memang imam itu, pemimpin itu pelaku bid'ah, membuat sendiri yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang bertentangan dengan syar'i. Ini yang pertama, sholat tidak akan diterima oleh Allah. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Tapi ingat, bencinya bukan karena nafsu, bencinya bukan karena dendam, bencinya bukan teman. Itu yang membenci
pemimpin seperti itu ke dalam neraka dia. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah orang yang mengayomi masyarakat, orang yang memimpin jamaah. Lalu jamaah benci bukan karena syar'i, karena dendam, karena ini, karena itu. Ini dilarang di dalam agama. Yang kedua, sholat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun. Seorang perempuan tidur nyenyak, suaminya sedang menasihatinya, suaminya sedang memarahinya, dia acuh tak acuh, dia tidur nyenyak ketika suaminya sedang menasihatinya, bahkan dia palingkan wajahnya ketika suaminya sedang menasihatinya. Perempuan ini jika meninggal dalam keadaan seperti itu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin yang berbahagia, hal ini juga bisa terjadi kepada kita kaum laki-laki. Ketika kita tidak memenuhi hak-hak kita sebagai pemimpin keluarga, tidak memberikan pendidikan yang terbaik buat keluarga kita, tidak memberikan perhatian yang terbaik buat keluarga kita, tidak mengarahkan anak kita kepada jalan yang benar, tidak memberikan belanjanya, sehingga istri kita, anak kita, keluarga kita membenci kita selaku pemimpin rumah tangga, meninggal dalam keadaan itu, kita juga bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Majelis sama Allah yang berbahagia, yang pertama, laki-laki yang memimpin satu kaum tapi kaumnya benci kepada dia. Yang kedua, seorang laki-laki tidur nyenyak ketika dinasihati oleh suaminya. Yang ketiga, wa akhawani mutasarrimani. Dua orang muslim, dua orang yang beriman kepada Allah, mutasarrimani, bertikai, bermusuhan, meninggal dalam keadaan seperti itu, malaikat tidak akan mengangkat sholat mereka kepada Allah. Kenapa? Karena mereka masih dalam keadaan bertikai, belum saling memaafkan. Bukankah di dalam sabda yang lain disebutkan pentingnya memelihara persaudaraan? Saking pentingnya memelihara persaudaraan, Nabi mengancam orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Apa disebutkan oleh Rasulullah? La tanzilur rahmah ala qaumin fihi qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan pernah turun kepada suatu kelompok, kepada suatu kaum, ketika di kaum itu, ketika di kelompok itu ada orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ancaman pertama. Ancaman kedua disebutkan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah al-qati'. Jangan mimpi masuk surga kalau kamu sedang memutuskan tali persaudaraan dengan saudaramu. Majelis tamu Allah yang berbahagia, kita bersaudara karena kita satu ayah satu ibu. Kita bersaudara karena kita satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Kita bersaudara karena kita seagama, yaitu agama Islam. Jadi persaudaraan ini mesti dipupuk. Tidak halal seorang muslim membaiat saudaranya yang lain lebih dari 3 hari. Tidak halal. Kenapa? Disebutkan juga oleh Rasulullah di dalam sebuah sabdanya, kalau dosa-dosa kita kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kata Allah, ana tawwabur rahim. Aku Allah, kata Allah, maha penerima taubat. Dosa-dosamu kepadaku sudah kuampuni, kata Allah. Kenapa? Karena kamu sudah bertobat kepadaku. Tapi dosa-dosamu kepada saudaramu urus sendiri. Ini yang paling sulit kaum muslimin yang berbahagia. Maka dianjurkan kita untuk menjaga persaudaraan. Jangan menanam permusuhan, tapi tebarkan kebaikan. Sebab apa? Ketika kita meninggal dalam keadaan bermusuhan, belum dimaafkan oleh saudara kita, maka kata Allah, dosamu, kesalahanmu kepada saudaramu urus sendiri. Hendak kemana kita mengurus?
kita sudah meninggal dunia. Jadi ada dua hubungan yang mesti erat kita pelihara. Hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Dua hubungan ini tidak boleh dipisah. Dua hubungan ini harus kuat. Hubungan kita baik dengan Allah. Sudahkah hubungan kita baik dengan sesama manusia? Hubungan kita baik dengan sesama manusia. Sudahkah baik hubungan kita dengan Allah? Maka dua hubungan ini, dua tali ini erat sekali, tidak boleh dipisahkan. Maka ini bisa kita baca sendiri. Kalau hari ini kita taat kepada Allah, alhamdulillah baik. Perintah Allah kita kerjakan, sunnah Rasulullah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, yang dilarang oleh Nabi juga kita tinggalkan. Kita hadir dalam majelis ilmu. Baik, ini adalah perintah Allah. Kita taat kepada Allah, hubungan kita dengan Allah baik. Tapi sudahkah baik kita dengan tetangga, baik kita dengan saudara, baik kita dengan teman, atau sebaliknya, baik dengan sesama manusia, sosial kita baik, teman kita banyak karena kita memang dikenal sangat ramah tamah, dermawan, sehingga kita sering dipuji orang, ya kawan itu baik, dermawan, baik memang itu. Tapi sudahkah baik hubungan kita dengan Allah? Jangan nanti baik dengan sesama manusia, sosialnya baik, dermawannya iya, sholat subuhnya tidak hadir. Hubungan dengan Allah mesti harus dipelihara. Majelis tamu Allah yang berbahagia, maka dari itu waspada dan hati-hati kepada tiga kelompok tadi. Kalaupun itu tidak terjadi kepada kita saat ini, maka waspadai. Kalau memang itu terjadi kepada kita, segera perbaiki, sehingga tiga kelompok ini tidak termasuk kita salah satu di dalamnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari jenis tiga kelompok hamba Allah ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.